Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama lagi lewat ibadah fakultas yang diadakan oleh Biro Kerohanian Kristen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Puji Tuhan, hari ini boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Dan pastinya karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, pasti di hari ini dalam keadaan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, amin. Amin. Baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, mari sama-sama hari ini kita beribadah bersama dengan Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di hari ini. Bagi teman-teman yang ada di rumah, mari kita memberkati teman-teman sesama kita lewat share link ibadah fakultas di hari ini, lewat sosial media yang ada pada teman-teman semua di rumah. Hari ini kita persiapkan hati pikiran kita dimanapun kita berada dalam keadaan apapun untuk beribadah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, di hari ini bukan hanya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik yang beribadah, tetapi lewat ibadah online hari ini kita dapat menjangkau seluruh keluarga besar BKK Fiskul Serat, baik mahasiswa bahkan sampai kepada alumni yang di dalam kota, di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri. Yakin dan percaya hari ini semuanya terjangkau dengan ibadah online di hari ini. Dan mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Persiapkan pikiran kita, hati kita untuk menerima sukacita yang baru, karena kita percaya sampai hari ini kita ada semuanya hanya kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita menyembah Tuhan di hari ini. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat-sangat mencintai kehidupan kita.
kehidupan kami adalah kehidupan yang hanya untuk menyembah Tuhan. Karena kami percaya kehidupan setiap orang percaya adalah kehidupan yang atas kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini lagi Bapa kami mau beribadah bersama dengan Tuhan, keluarga besar Biro Grand Kristen dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir bekerja atas kami, biar kami dilingkupi dengan sukacita, dengan berkat, dengan pengurapan ibadah hari ini Tuhan. Dan biarlah Bapa apa yang kami persembahkan di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan layakkan kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan karena yakin dan percaya kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah kehidupan orang-orang yang penuh dengan sukacita. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan untuk itu kita angkat satu pujian bagai Raja Wali. Kita akan melewati badai hidup bagai Raja Wali, amin. Amin. Karena kita percaya setiap orang yang percaya dikasih itu oleh Tuhan adalah orang-orang yang beroleh sumber kekuatan daripada Tuhan Yesus saja, amin. Amin. Untuk itu kita bersorak-sorai dengan Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita bersyukur lewat satu pujian yang berkata, Allah sumber kuatku.
Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yesus Allah sumber kekuatan kita, selamanya Tuhan adalah sumber penghiburan dan kemuliaan. Amin. Dan Allah lagi menjadi Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kumiliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, hari ini pasti kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Amin. Hari ini kita beroleh kekuatan yang baru, bahkan di tengah pandemi seperti ini. Yakin dan percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu setiap pribadi kita, mari kita respon kerinduan Tuhan, kita respon dengan kerinduan kita untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan di hari ini. Sebelum kita menerima motivasi firman, mari persiapkan hati, pikiran kita lebih dalam lagi. Allah
berada ya Tuhan di hadirat-Mu yang kudus saat ini, rindu kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang masih tetap berada di tempat kami masing-masing, dalam satu komitmen bersama untuk semakin tahu dan mengenal siapakah Engkau ya Tuhan, dan bagaimana Engkau tetap terus menuntun perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, ya Allah kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab sesuai dengan tema kita pada saat ini. Yang pertama bagian Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Bunyinya demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagian bacaan kitab kita yang kedua dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 13. Bunyinya demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dua bagian firman Tuhan itu yang akan kita renungkan bersama saat ini dan kita pahami bersama untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita semua sepanjang hari. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang rasanya bisa berada dalam persekutuan virtual BKK Fishbowl sekarang disebut Fishbowl Unsrat. Terima kasih untuk kesempatan ini pengurus BKK untuk bisa bersama-sama membagi berkat. Ketika saya dihubungi oleh salah seorang pengurus tentunya untuk menjadi motivator firman untuk saat ini, tentu saya sedikit flashback balik ke belakang tentang perjalanan kehidupan saya kurang lebih 12 tahun yang lalu. Ya, saya masuk di arena Fakultas Perguruan Tinggi, tepatnya di Fakultas Kedokteran Unsrat, itu angkatan 2008. Angkatan 2008 dan kemudian ya artinya kan 12 tahun yang lalu. Dan terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan kampus, itu masuk dalam pengurus UPK Kristen Unsrat tahun 2010 sampai 2012. Jadi sama dengan teman-teman yang ada di sini, bagaimana harus membagi waktu kesibukan di kampus, tetapi juga tidak melupakan panggilan kita ketika kita berada dalam pelayanan kampus. Ya, dan ketika kemudian ada dalam pelayanan kampus, ada banyak hal yang kita tidak tahu sebelumnya dan akhirnya tahu. Dan harus saya katakan bahwa ketika akhirnya saya dipercayakan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, tentunya melalui teman-teman Penatua Pemuda Gemim periode ini sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Senior Gemim, harus saya katakan bahwa saya banyak bertumbuh di pelayanan kampus dan gereja, tentunya dan gereja. Tapi bukan berarti karena memang ketika aktif di pelayanan kampus, kegiatan saya di gereja memang agak berkurang. Karena harus membagi waktu antara kampus dan tugas kampus dan pelayanan kampus, dan akhirnya tidak terlalu aktif di gereja. Dan tapi itu tidak kemudian membuat saya terlalu lari dari pelayanan gereja. Akhirnya tetap bisa menyeimbangkan, dan ya Tuhan membawa
10 tahun kemudian ketika 2018 terpilih sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sudah merasa familiar dengan kata kairos. Dengan kata kairos yang artinya adalah waktu Tuhan. Kita menyadari bersama bahwa, dan kita harus pahami bersama, bahwa sejak awal Tuhan Allah yang berinisiatif lebih dulu merancangkan perjalanan kehidupan kita. Tuhan Allah yang membuat kita berada di sini, Tuhan Allah yang membuat kita tetap bertahan sampai pada detik ini. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun teman-teman berada saat ini, dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini yang memaksa kita keluar dari zona nyaman kita, yang memaksa kita harus selalu menambah kreativitas kita, yang memaksa kita harus selalu bagaimanapun caranya, setiap program-program di BKK harus dijalankan. Setiap rencana kita dalam kita mengejar cita-cita atau dalam kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas dimanapun kita pergi dan berada, harus selalu dilaksanakan. Oleh karena itu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema di saat ini adalah tentang pertolongannya dalam pencobaan. Pertolongannya dalam pencobaan. Mari kita renungkan bersama satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Tidak perlu dijawab, itu cukup direnungkan dan dijawab dalam diri hati kita masing-masing. Apa yang biasanya menjadi permohonan doa kita setiap kali kita menghadapi pencobaan? Itu pertanyaan awal saya untuk kita kemudian merenungkan, memikirkan apa sebenarnya yang menjadi doa kita ketika kita berada dalam pencobaan. Apa sebenarnya pencobaan itu? Pencobaan, apakah itu sebuah ujian dalam kehidupan kita? Apakah pencobaan itu harus memang kita lewati? Apakah pencobaan itu berasal dari Tuhan? Ya. Kalimat yang terakhir ini, waktu saya mengikuti live streaming Instagram di Pemuda Gemim, diberikan tema If God Testing Our Faith Today. Apakah Allah menguji atau mencobai iman kita saat ini dengan situasi dan kondisi dunia yang seperti sekarang ini? Narasumber yang ada dia merupakan seorang alumni Magister of Sacred Theology di Drew University, USA. Dia pun mengatakan bahwa ketika namanya Brandon Coloway, ya, dia mengatakan bahwa itu sangat sulit untuk dijawab. Sebagai seorang pun dengan basic teologi sangat sulit untuk menjawab apakah memang Tuhan sedang menguji, sedang mencobai iman kita. Karena kalau orang salah mengerti, kalau orang salah jawab, itu menjadi ya bumerang bagi orang, itu menjadi sandungan bagi orang. Lantas apakah memang benar cobaan itu ada? Apakah memang benar Tuhan mencobai kita tidak melebihi dari kemampuan kita? Kembali dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13b. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, ini angkatan berapa kan kalau pengurus sekarang 2018-2019 pengurus. Ya, jadi kurang lebih 2 atau 3 tahun berada dalam pelayanan kampus, berada dalam kehidupan kampus, bergaul dengan dunia yang baru, bergaul dan bertemu dengan teman-teman yang baru, dosen-dosen yang ya dunia sekolah tentunya sangat berbeda dengan dunia ketika kita kuliah. Oleh karena itu, ketika kita mulai berada dalam
mulai mengawali kita dalam misalnya tahun 2018 sampai saat ini. Pasti kalau orang mau dibilang mengingat apa yang membuat kita menyesal perjalanan pelayanan kampus kita, perjalanan kita sebagai status mahasiswa-mahasiswi, menyesal sekali kita tidak bikin ini sebelumnya. Coba kalau kita tidak bikin ini sebelumnya. Ketika kemudian kita berada di situasi-situasi yang membuat kita akhirnya mulai menyalahkan situasi, mulai menyalahkan orang lain, mulai bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Itu hal yang normal sebagai manusia, itu hal yang merupakan keberadaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, membuat kita gampang sekali untuk menyalahkan situasi, gampang sekali menyalahkan kondisi, dan gampang sekali menyalahkan orang lain, dan seringkali juga menyalahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah kita harus menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas inisiatif dari Allah. Firman Tuhan jelas, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak awal merupakan inisiatif Allah melakukan seisi dunia ini, menciptakan seisi dunia ini, termasuk menciptakan kita, manusia. Jadi yang pertama itu memang benar-benar karena Allah mau, karena Allah yang ingin, karena kemauan Allah. Oleh karena itu kita kembali harus menyadari semuanya ini karena anugerah Allah. Itu yang harus selalu kita katakan dalam kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Allah. Bahkan jelas di kitab Yeremia mengatakan sejak kita berada dalam kandungan, dalam rahim ibu, jauh pun sebelum itu sudah ada rencana yang Allah akan lakukan, yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat untuk kita dapat memahami dan mempercayai Tuhan di tengah berbagai keadaan yang kita hadapi. Di tengah berbagai keadaan, artinya keadaan yang membuat kita senang ataupun membuat kita susah, Allah ada di situ. Kita dapat merencanakan hal-hal yang membuat kita jauh berpikir ke depan. Coba teman-teman bayangkan saat ini 5 tahun ke depan kita akan berada di mana, Kang? 5 tahun ke depan saya menjadi apa? 5 tahun ke depan saya sudah berada di tempat yang seperti apa? Apakah tetap seperti ini saja? Kalau orang tarik, saya suka sekali memakai ilustrasi garis atau menarik garis. Kalau orang tarik garis kehidupan, misalnya dari saat ini ke 5 tahun ke depan, apakah garisnya ini akan flat, akan lurus-lurus saja? Artinya ya tidak ada yang terlalu berwarna dalam kehidupan kita. Atau ketika orang tarik garis, dia akan turun, semakin turun, atau kemudian turun, kemudian dia naik, kemudian dia datar lagi, dia flat, dia turun lagi, naik lagi. Kita akan membuat kehidupan kita seperti apa? Semuanya tergantung kita. Tapi ingat baik-baik ini, semuanya Allah yang menetapkan, asalkan kita percaya kepadanya. Hal yang kedua yang harus teman-teman tanamkan dalam kehidupan teman-teman adalah bahwa ternyata kalau Alkitab mencatat pencobaan yang datang dari keinginan yang jahat itu bukan dari Allah. Apabila keinginan kita kemudian bisa mengakibatkan maut,
Ya, memang benar bahwa semuanya berada dalam pengetahuan Allah, semua ditetapkan oleh Allah. Tapi seringkali kita salah mengerti perbedaan antara pencobaan-pencobaan yang ada dan ketika kemudian Tuhan menguji, mampu enggak? Sama ini seperti kisah Ishak ketika dia diuji, kisah Abraham ketika dia diuji imannya mempersembahkan Ishak. Oleh karena itu jelas bahwa Alkitab mengajarkan ada dua sumber pencobaan. Yang pertama tentu adalah dari iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang pertama. Kita melihat bahwa ternyata senantiasa iblis berusaha selalu untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk kemudian selalu membawa kita ke langkah yang salah. Langkah yang sebenarnya lurus, dia bawa tolong berkelok-kelok. Dia bawa kita semua ya tidak berada di pada track yang lurus. Tetapi sekali lagi ingat, karena Allah yang mengetahui kita semua, Dia mampu memakai pencobaan-pencobaan tersebut untuk kemudian menyadarkan diri kita, membawa kita kembali ke jalan yang lurus itu. Bisa dari teguran orang tua, teguran dosen, teguran teman-teman, atau kemudian kita mengalami pertobatan, mengalami semacam pergolakan iman dari diri kita sendiri, menyadari bahwa betul ini salah. Jangan membuat kita dikuasai oleh hal-hal yang salah tersebut. Kemudian yang kedua, pencobaan yang kedua adalah yang bersumber dari diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Teman-teman, seberapa sering dari kita yang kemudian semakin banyak dari kita, apalagi di masa-masa seperti ini, membuat kita akhirnya mencobai Tuhan, membuat kita akhirnya ingin menguji apakah Tuhan memang benar-benar ada di sini, atau kemudian banyak orang yang mungkin ada beberapa orang yang kemudian bilang kembali ke pertanyaan saya yang pertama, apa isi doa kita di saat kita sedang berada dalam pencobaan, sedang berada dalam ujian? Mungkinkah doa-doa kita adalah seperti, ya Tuhan, kasih baik kok ke kita, ya Tuhan, tolong akang kok kita sebutuh sekali ini, sebutuh sekali membayar SPP, apakah UKT sekarang, UKT kita sebutuh sekali, ya Tuhan, tolong Pak, so mesti ini hari, so mesti besok Tuhan paling maksimal, so mesti akhir bulan ini. Apakah isi doa kita seperti itu? Ataukah isi doa kita adalah seperti, ya Tuhan, mampukanlah kita ketika kita memang benar-benar pada harinya, misalnya batas membayar UKT dan memang belum bisa, ya bagaimana, apa yang akan saya lakukan? Tapi sebelum itu tentunya harus berusaha, harus berkomunikasi dengan orang tua, dengan pimpinan, dengan setiap orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Ya Tuhan tahu Pak, kan benar Pris bilang Pak, Allah memang pada mulanya menciptakan seluruhnya. Ya Tuhan tahu kok, Tuhan yang ciptakan kita. Oleh karena itu ya mana-mana Jo, mau terjangkit di COVID kah, mau apa, aduh mana-mana Jo. Sikap pandang ente, sikap menguji Tuhan seperti itu yang tidak diperkenankan
olehnya. Jangan, artinya yang firman Tuhan yang kedua ini, jangan kita kemudian menghampiri hal-hal yang membuat kita menjadi pencobaan dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita setahu-tahu salah ya, atau mungkin coba-coba hanya untuk menguji apakah memang benar-benar seperti yang firman Tuhan bilang sejak awal, atau ya cuman sekedar saja. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman ingat bahwa jangan mau kita berada dalam sikap yang tidak pernah merasa bersalah. Ketika ya kita sadar bahwa kita telah dimenangkan oleh anugerah kekal Tuhan, ketika kita dimenangkan olehnya, dan kemudian kita berhak melakukan apa saja dalam kehidupan kita, tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar bahwa menyadari karena kita ini berada saat ini karena anugerah Tuhan, ya oleh sebab itu kita sudah sepatutnya juga melakukan yang terbaik dari diri kita. Dan kemudian yang terakhir yang harus kita pahami bersama, apapun yang kita rasakan, Tuhan selalu melihat dan menolong. Kembali ke poin awal, memang tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun kita tahu bahwa Ia beserta kita bahkan dalam pencobaan. Sebab Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita seperti lagu tadi yang tentang tentang badai. Aku ingin selalu, yang tadi yang dinyanyikan di dalam pujian bagi Raja Wali. Tuhan tidak selalu mengatakan bahwa hidup kita akan berjalan lurus. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Dia ada. Mau orang tamalin tuang, mau orang taplante, mau orang jadi seakan-akan ini sudah tidak berharga sama sekali. Tuhan ada dengan kita. Maka dari itu tips dari saya, karena saya pun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ketika nanti teman-teman ada dalam pencobaan dianggap seakan-akan ini merupakan suatu ujian bagi kita dalam titik terendah kita. Kalau saya memaknai titik terendah dalam kehidupan saya adalah ketika ayah saya dipanggil oleh Tuhan di saat semester 3 Fakultas Kedokteran. Di situ saya merasa bahwa ini dunia so hancur sekali. Sebagai anak yang tua dan kemudian anak paling tua dan kemudian masih ada 4 adik, apakah akan berhasil? Bagaimana kan kita nanti 10 tahun ke depan ya Tuhan? Karena itu kejadian 2009. 10 tahun ke depan kita mau jadi apa kan Tuhan? Ternyata 2019 ya seperti yang telah saya saksikan tadi. Jadi saya memaknai pencobaan dan kemudian ujian yang ada dalam kehidupan kita memang benar. Yang pertama karena iblis mencobai kita. Tetapi ingat semuanya itu ketika kita berhasil menjalani dan semuanya kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, orang akan bilang, ketika ada kemudian tantangan terberat sekalipun saat ini, seakan-akan semua orang tidak mempercayai kita misalnya, orang akan bilang, dengan yang terberat lalu kok boleh lewat apalagi cuman sekarang cuman orang pemulung, ya cuman karena mungkin ya data salah waktu kuliah lalu, waktu masuk kelas jarang masuk mungkin, dan mulailah mungkin orang mulai menyalahkan, terlalu banyak kok kita kegiatan ini, terlalu banyak kok kegiatan kita itu. Cobalah teman-teman kita mengingat sebelum-sebelumnya titik terendah apa yang ada dari potong hidup. Kalau orang bisa melewati titik terendah tersebut, hal-hal yang akan kita lewati saat ini kita akan merasa ya biasa saja. Bukan berarti seperti yang poin ketiga tadi, ketika kita menganggap ya nyana apa-apa ketika kita merasa kita tidak rasa bersalah. Bukan seperti itu. Tapi itu memotivasi kita, memotivasi saya dan teman-teman ketika kemudian banyak hal nanti sementara kuliah terus sekarang nggak tahu ke depan mau jadi apa. Mungkin akan menggantikan kita atau teman-teman lain di komisi pimpinan gereja atau pimpinan kampus atau di perkantoran atau membuka usaha
Ketika berada di posisi-posisi sulit, ingat, orang pernah melewati ini. Dan ternyata, seperti yang dikatakan sejak awal, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya memang Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Ingat dua kata ini. Ketika kita terbentur dan kemudian kita akan terbentuk. Jadi sama nih kalau orang bikin membuat perhiasan emas tuh tahu mulai dari dia harus diuji dulu, dipanaskan, dibentuk, dapat toki-toki, dapat kasih bentuk ya kelihatan tidak akan jadi apa-apa. Tapi akhirnya ketika dia terbentur sana sini, toh dia bisa terbentuk sekarang ini. Banyak cerita di Alkitab pun sudah jauh-jauh orang bilang orang kisah-kisah orang sukses bagaimana. Tapi di Alkitab pun para raja, nabi-nabi ketika kemudian dia terbentur banyak permasalahan, akhirnya toh dia bisa terbentuk secara dengan penuh dengan kepercayaan dia mengaku bahwa benar-benar adalah Tuhan yang mengizinkan dia tetap berada sampai saat ini. Jadi pertolongannya dalam pencobaan ada selalu, karena dia tidak hanya menolong kita dalam pencobaan saja, tapi dari awal dia selalu pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Tergantung dari kita kemudian, apakah kita mengerti dan memahami, ataukah seperti isi doa kita yang sebelumnya, ya Tuhan supaya janganlah kita kemudian berdoa untuk meminta hal-hal yang ya meminta untuk segera tolong suka sekali Pak Doi, dapat motor, dapat mobil, mungkin tidak meminta seperti itu, tapi mulailah mengubah permintaan kita dalam doa tentang bagaimana Tuhan mampukanlah kita berada dalam situasi-situasi sesulit apapun, situasi sebagaimanapun yang ada, Tuhan pasti akan mampukan. Tetap semangat teman-teman dalam pelayanan ini, dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, tetapi juga sebagai teman-teman di BKK Visip Polmunsrat. Ada banyak nanti tantangan ke depan, akan ada banyak nanti mungkin ya kita akan bilang dia baik-baik karena pasti selalu ketika ini mengingatkan kepada diri saya juga. Akan ada banyak mungkin nanti tantangan pasti ya, dan kemudian cibiran orang pasti akan kemudian lebih banyak lagi orang yang meremehkan. Tetapi ingat, kita tidak perlu membuktikan kita benar di hadapan mereka. Karena apa yang tidak dipublish, karena apa yang tidak dipublikasikan, tidak diumumkan, bukan berarti tidak dilakukan. Yang penting kita tahu yang kita lakukan ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam garis lurus di hadapan Tuhan, itu saja. Tidak peduli dengan jangan kita terjebak dalam apresiasi orang-orang, jangan. Ketika kita mulai menetapkan standar kita berhasil melewati ujian ini dan kemudian orang-orang mengapresiasi kita dan kita terlena dalam apresiasi orang-orang sesama manusia, itu mulai salah. Ingat selalu, ketika yang paling benar adalah ketika tolong tahu untuk apa yang kita lakukan benar untuk Tuhan, pengakuan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan itu yang paling benar, yang paling segalanya. Biarlah ini kemudian menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap benar-benar percaya pada Tuhan. Kalau teman-teman merasa saat ini kita sedang berada dalam lumpur, sedang berada dalam kehidupan yang penuh dengan kotor sekali di diri ini, jangan fokus pada lumpur, jangan fokus pada PC, jangan fokus tuh ada kotor sana kotor sini. Lihat ke atas, fokus pada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah bertahan dalam setiap jalan kehidupan kita, nikmati terus prosesnya, dan pasti dimanapun kita pergi dan berada, nama Tuhan yang tetap terus dipuji dan dimuliakan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengar bahkan membaca firman Tuhan di hari ini. Pasti lewat firman Tuhan yang telah kita dengar, kita baca, semuanya mendapat kekuatan yang baru, semuanya mendapatkan sukacita yang baru. Sesuai dengan tema yang ada, pencobaan-pencobaan kita alami adalah pencobaan yang biasa tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau firman Tuhan katakan bahwa teruslah setia, teruslah menantikan Tuhan, karena firman Tuhan katakan mereka yang menantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru bagi Raja Wali yang terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Untuk itu yakin percaya salah satu bukti Tuhan, bukti kasih Tuhan, bukti berkat Tuhan, kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan persembahan bagian dari tempat ini maupun yang ada di rumah, dan teman-teman yang ada di rumah merespon kebaikan Tuhan. Kita nyatakan sukacita kita dalam pujian yang berkata aku diberkati. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Lebih khusus kita mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia yang dalam keadaan saat ini, dalam keadaan pandemi, yang kita percaya pemulihan atas bangsa kita yang kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan satu pujian doakan. Yeah.
nama-Mu ya Tuhan yang kami tinggikan di seluruh bumi. Kami ya Tuhan, keluarga besar Visipol Unsur, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, tertunduk dalam kerendahan hati kami. Kami membawa setiap doa dan permohonan kami, setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu luar biasa. Penyertaan-Mu hari demi hari kami rasakan dalam masa-masa pandemi COVID-19, sekalipun Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah saat ini yang telah dilaksanakan, untuk firman yang bisa kami baca dan bisa kami pelajari bersama, yang menjadi pengingat bagi kami untuk tetap meyakini bahwa Engkau selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam situasi suka maupun duka, di tengah-tengah situasi titik-titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau ada. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami selalu untuk tetap mengaku, untuk tetap berada dalam hadirat-Mu, untuk tetap selalu memuji, memuliakan nama-Mu, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Juru Selamat kehidupan kami, kami mau berdoa bersama ya Tuhan. Tadi kami telah memberikan persembahan. Apa yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, sebagian kecil dari berkat yang Kau anugerahkan bagi kami. Sambil kami ya Tuhan mau tetap terus mengakui bahwa Kau adalah sumber berkat kami. Agar supaya Tuhan apa yang telah kami berikan tadi dapat tetap terus terpakai untuk pekerjaan, pelayanan, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau melihat kami dimanapun ya Tuhan saat ini, kami yang sedang berjuang menyelesaikan studi kami, yang sedang berada dalam masa-masa kami untuk pindah semester, untuk ya Tuhan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi Visipol Unsur. Anugerahkanlah senantiasa kami kesehatan dan kepintaran serta hikmat marifat yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi dengan segala baik. Para dosen-dosen pengajar yang ada, mulai ya Tuhan dari begitu juga dengan pimpinan fakultas yang ada, mulai dari dekan Bapak Trandes Novipio bersama dengan seluruh staf dan pengajar, juga setiap orang yang terlibat di dalamnya Tuhan, para pemegang kebijakan yang ada, biarlah ya Tuhan apa yang mereka lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pengurus DKK Visipol Unsur saat ini, untuk Elvis dan teman-teman di tengah-tengah ya Tuhan keterbatasan saat ini, di tengah-tengah kesibukan pribadi mereka masing-masing. Mereka ya Tuhan masih memberi diri untuk pelayanan ini. Kami bermohon ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka. Engkau berkati keluarga mereka, orang tua, dimanapun mereka berada, pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan, usaha-usaha yang mereka lakukan untuk kami, anak-anak-Mu, semuanya ya Tuhan itu Engkau buat berhasil. Dan di saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, dengan berbagai macam keadaan yang ada, terkadang ya Tuhan kami mulai terlalu gampang menyalahkan orang lain. Kami menyalahkan kebijakan pemerintahan, kami mulai tidak mematuhi otoritas kesehatan. Tapi ya Tuhan, saat ini kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami mau tetap terus mematuhi apa yang harus kami lakukan saat ini, menjaga kesehatan kami, tetapi juga ya Tuhan senantiasa tetap menaruh setiap harap kami hanya kepada-Mu saja Tuhan.
Engkau memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, untuk Gubernur Sulawesi Utara dan pemerintahan yang ada, kabupaten kota yang ada ya Tuhan, yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado dan semuanya ya Tuhan. Engkau yang akan menganugerahkan bagi mereka kebijaksanaan, agar supaya Tuhan mereka dapat mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang ada untuk kepentingan banyak orang, tetapi juga agar supaya namamu saja yang semakin dipuji dan semakin dimuliakan. Inilah setiap permohonan kami Tuhan. Sambil ya Tuhan kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang telah terlibat di dalam ibadah saat ini. Engkau tetap terus memakai mereka dengan talenta yang luar biasa lagi. Mengembalikan setiap talenta-talenta mereka ya Tuhan, untuk mau terus bersaksi, memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap permohonan kami ya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita berada di akhir ibadah, dan untuk menutup ibadah kita di hari ini, kita akan satu pujian, tinggikan diri. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati pelayanan ini, memberkati ya Tuhan tempat kami beribadah saat ini, Gereja KGMPI Getsemani. Memberkati kami semua yang ada saat ini, memberkati setiap orang yang menonton dan beribadah bersama saat ini, menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah fakultas kita di hari ini telah selesai. Yakin dan percaya kita semuanya mendapatkan sukacita yang baru, mendapatkan berkat yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, terus dalam pengharapan di dalam Tuhan, dan dimanapun kita berada saat ini, teruslah menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa di ibadah fakultas selanjutnya, dan Shalom.